Swastiastu. Tadwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadekshanti tejnanam Gnaninastattvadarsina Tadwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadekshanti te jnanam Gnaninastattvadarsina Tadwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadekshanti te jnanam Gnaninastattvadarsina. Artinya, cobalah mempelajari kebenaran dengan cara mendekati seorang guru kerohanian. Bertanya kepada beliau dengan tunduk hati dan mengabdikan diri kepada beliau. Orang yang sudah insaf akan dirinya dapat memberikan pengetahuan kepadamu, karena mereka sudah melihat kebenaran itu. Para sahabat yang saya muliakan, pada sloka ini Sri Krishna menjelaskan tentang cara untuk mendapatkan pengetahuan rohani, kebenaran sejati. Yang pertama, mendekati seorang guru kerohanian atau guru spiritual. Pranipatena. Kedua, bertanya kepadanya dengan tunduk hati. Pariprasnena. Ketiga, mengabdikan diri kepadanya. Sewaya. Ketiga metode ini disampaikan oleh Sri Krishna karena untuk mencapai pengetahuan rohani, keinsafan diri, metode ini mutlak diperlukan. Untuk mengerti ilmu pengetahuan material, aparawidya, seperti fisika, matematika, kimia, geografi, dan sebagainya, kita memerlukan seorang guru yang ahli di bidangnya. Seorang tidak akan maju, paham, ahli dalam suatu ilmu tanpa belajar dari guru yang ahli dalam ilmu tersebut. Seperti kalau orang mau menjadi dokter, maka dia harus belajar ilmu kedokteran dari seorang dokter. Orang tidak akan bisa menjadi dokter atau diakui sebagai dokter walau orang tersebut telah membaca semua buku-buku tentang kedokteran. Begitu pula, seseorang juga tidak dapat maju dalam kehidupan rohani dengan cara mempelajari buku-buku pengetahuan rohani atau kitab suci secara sendirian. Orang harus mendekati seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Bertanya kepada beliau
dengan sikap rendah hati dan bersedia mengabdikan diri melayaninya. Ini adalah rahasia kemajuan dalam kehidupan rohani spiritual. Acaryawan Puruso Weda. Hanya melalui seorang guru kerohanian, seseorang dapat memahami Weda. Para sahabat yang saya hormati, dalam hidup ini, pengorbanan yang terbaik adalah pengorbanan untuk memperoleh pengetahuan, terutama pengetahuan rohani, pengetahuan spiritual. Karena seluruh kehidupan kita yang terikat di dunia ini adalah karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, segala aktivitas yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan dasar yang pertama adalah bahwa kita harus memahami bahwa saya bukan tubuh ini. Saya adalah Atman. Saya adalah roh. Dan mengenai hal ini sudah saya bahas dalam Sloka Bhagavad Gita dengan judul Siapakah Saya? Ini adalah awal dari pengetahuan rohani. Setelah kita memahami pengetahuan awal ini, pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan tentang Brahma Widya, yang terdiri dari pengetahuan tentang Brahman atau kebenaran mutlak yang impersonalis, Nirguna Brahman. Berikutnya adalah pengetahuan tentang Parama Atma, roh yang utama yang berada dalam setiap makhluk hidup, bahkan dalam setiap atom. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang Bhagawan, wujud Tuhan yang Maha Esa, Saguna Brahman. Pengetahuan ini dapat diperoleh atas karunia dari seorang guru kerohanian yang sudah insaf akan diri, seperti dijelaskan dalam sloka berikut. Yajnatwana punarmoham evam yasyashi Pandawa yena bhutani asesani draksyasi atmani atomai yajnatwana punarmoham evam yasyashi Pandawa yena bhutani asesani draksyasi atmani atomai yajnatwana punarmoham evam yasyashi Pandawa yena bhutani asesani draksyasi atmani atomai. Artinya, setelah memperoleh pengetahuan yang sejati dari orang yang sudah insaf akan dirinya, engkau tidak akan pernah jatuh ke dalam hayalan
Sebab dengan pengetahuan ini engkau dapat melihat bahwa semua makhluk hidup tidak lain daripada bagian yang Maha Kuasa dan berada dalam diriku. Para sahabat yang budiman, kalau seseorang sudah menerima pengetahuan dari orang yang sudah insaf akan diri, maka hasilnya ialah bahwa dia mengetahui semua makhluk hidup adalah bagian dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, yang mempunyai sifat yang sama seperti beliau. Orang yang di bawah pengaruh ilusi, pengaruh maya, akan mengatakan bahwa kehidupan terpisah dari Sri Krishna, bahwa Krishna hanya tokoh besar dalam sejarah, dan bahwa yang mutlak adalah Brahman yang tidak bersifat pribadi. Sedangkan orang yang sudah tercerahkan akan menganggap dirinya sebagai bagian dari Yang Maha Tinggi, dan Yang Maha Tinggi dalam segala kemuliaan dan keagungannya yang menakjubkan adalah Sri Krishna. Mereka yang telah menyadari Tuhan selalu berada dalam kesadaran Tuhan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om Rahayu.